Selamat malam. Saya akan menjelaskan mengenai 3 keputusan manajemen untuk memenuhi diskusi sesi kedua di e-learning Universitas Terbuka. Langsung saja. Di sini saya tampilkan gambar berupa tipe kegiatan manajemen dan karakteristik keputusan manajemen. Gambar ini diambil dari modul 3 PMP Sistem Informasi Manajemen yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka. Kita bisa lihat di sini ada tipe kegiatan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kegiatan perencanaan, yang ini biasa dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Pengendalian manajemen dilakukan oleh manajemen tingkat menengah, serta pengendalian operasi dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Di sampingnya, di sisi kiri ini ada gambar berupa karakteristik keputusan manajemen. Karakteristik ini dibagi menjadi 2. Ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian atas tidak berulang. Ini dilakukan oleh manajemen tingkat atas, tidak terprogram, tidak terstruktur, tidak mudah diprediksi, informasi tidak mudah tersedia. Sedangkan yang bagian bawah ini dilakukan oleh manajemen tingkat bawah, berupa pengawasan langsung, terprogram, terstruktur, mudah diprediksi, informasi umumnya mudah tersedia. Sedangkan yang dilakukan oleh manajemen tingkat menengah biasanya berupa campuran atau gabungan dari kedua karakteristik ini. Ada yang keputusannya bersifat terprogram atau berulang, ada juga yang tidak terprogram atau tidak berulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai keputusan terprogram. Keputusan terprogram atau disebut juga keputusan terstruktur merupakan keputusan yang dilakukan secara berulang dan rutin. Kuncinya di sini adalah dilakukan secara berulang dan rutin, sehingga dapat dirumuskan ke dalam sebuah program. Program ini maksudnya bukan program komputer, melainkan sebuah program yang bisa dilakukan pada jarak tertentu. Misalnya membuat program pembelian alat-alat produksi yang secara rutin dilakukan, pembelian alat-alat tulis yang secara rutin dilakukan, dan lain sebagainya. Itu merupakan program kerja yang biasa dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Berdasarkan pengalaman saya selama memimpin divisi IT di sebuah perusahaan, keputusan-keputusan ini bersifat teknis, bukan keputusan yang bersifat strategis. Misalnya, contoh yang biasa dilakukan di tempat saya bekerja adalah misalnya sewa server. Perpanjangan ini biasanya membutuhkan waktu periode bulanan atau tahunan. Backup data ini bisa berupa harian, mingguan, atau bulanan, tergantung urgensi data yang mau di backup. Ini harus kita program berapa durasi yang harus dilakukan. Ini bisa dilakukan secara manual backup datanya, atau bisa dilakukan secara sistemik menggunakan komputerisasi. Dan rekonsiliasi data ini juga penting. Ketika sebuah transaksi dilakukan secara komputerisasi, biasanya ada kesalahan-kesalahan, entah itu human error atau by system. Itu dibutuhkan rekonsiliasi data agar datanya tetap valid. Maka kita biasanya melakukan rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait untuk memvalidasi data agar tidak terjadi data yang rusak atau tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan berikutnya. Jadi rekonsiliasi data ini
bisa dilakukan secara rutin dan berulang. Ini masuk keputusan yang terprogram. Selanjutnya, keputusan tipe ini biasanya dapat dirumuskan dalam sebuah to-do list atau tugas-tugas yang berbentuk pengulangan karena sifatnya rutin dan berulang. Kita bisa ambil contoh misalnya semua tugas harian, mingguan, bulanan kita catat ke dalam sebuah lembaran kertas atau sebuah program untuk memudahkan pelaksanaan keputusan ini. Biasanya ini lebih mudah dilakukan menggunakan semacam misalnya aplikasi yang ada pengingatnya seperti agenda dan lain sebagainya. Itu untuk memudahkan untuk menjalankan keputusan. Biasanya modelnya seperti itu. Jadi model tugas yang berulang itu merupakan keputusan yang terprogram. Kebanyakan seperti itu. Selanjutnya, keputusan setengah terprogram. Keputusan setengah terprogram atau disebut juga keputusan setengah terstruktur adalah keputusan campuran antara keputusan terprogram dan tidak terprogram. Pada keputusan ini biasanya dilakukan ada kalanya membutuhkan keputusan yang sifatnya berulang atau rutin, dan ada kalanya ada keputusan yang dibutuhkan itu berupa keputusan mendadak atau jangka panjang. Keputusan tipe ini biasanya sering diambil oleh jajaran manajer tingkat menengah untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sebagai contoh, keputusan tipe ini adalah pembelian mesin isi ulang air minum berbasis IoT untuk memudahkan distribusi air minum kepada karyawan. Tentu saja ini kalau kegunaannya untuk karyawan ini bisa berulang, tapi jangka waktunya agak lama, sehingga ini bisa masuk ke dalam keputusan yang terprogram ataupun tidak terprogram, tergantung frekuensi pembeliannya dan kebutuhannya dan urgensi kebutuhannya. Ini tergantung manajerial dimasukkan ke keputusan terprogram atau tidak terprogram. Yang jelas ini bisa dimasukkan ke dalam keputusan setengah terprogram. Selanjutnya, keputusan tidak terprogram. Keputusan ini bersifat tidak rutin atau tidak berulang. Keputusan ini paling banyak dilakukan oleh manajerial tingkat atas. Seringkali keputusan tipe ini dipengaruhi oleh faktor-faktor luar atau environment. Contoh yang paling banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan saat ini adalah keputusan untuk melakukan tiarap atau layoff akibat dampak wabah corona atau COVID-19. Banyak perusahaan yang memutuskan untuk layoff. Layoff itu berarti tiarap sementara, mengurangi beberapa karyawan agar perusahaannya tetap bisa berjalan meskipun tidak maksimal. Ini keputusan yang sulit yang perlu diputuskan oleh manajer tingkat atas sehingga proses bisnis perusahaan tetap berjalan. Keputusan ini memang dilematis. Di satu sisi perusahaan sedang berkembang misalnya, tapi di sisi lain tidak mungkin memberi perintah untuk karyawan untuk bekerja seperti biasanya, karena pemerintah sendiri juga melarang untuk melakukan aktivitas di luar. Jadi untuk distribusi kita bisa terganggu, untuk kolaborasi dengan sektor-sektor yang lain juga terganggu. Maka dari itu keputusan layoff ini
banyak sekali dilakukan oleh perusahaan, terutama perusahaan sektor jasa. Dan keputusan ini sifatnya tidak terprogram dan tidak terduga sebelumnya. Maka keputusan layoff ini bisa dimasukkan ke dalam keputusan tidak terprogram. Demikian presentasi singkat saya, semoga memberi manfaat. Jika ada kekurangan mohon dikoreksi. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.